Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam para pemirsa Santri Brangwetan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dari tim Santri Brangwetan. Untuk session kali ini para pemirsa, kita mau menguak kejadian yang sangat dahsyat terjadi hari Senin kemarin waktu dini hari, waktu setempat di negara Turki, dan juga ternyata juga menyambung di negara-negara tetangga. Dan kemarin juga kemarin itu juga terjadi juga gempa di Pangandaran itu pemirsa. Jadi kita mau kejadian gempa itu kok sampai sedahsyat itu pemirsa. Secara webnya itu seperti apa, Hekal seperti apa, mari kita kuak bersama-sama mulai proses mediumisasi dan pesan-pesan apa dari gejolak alam tersebut pemirsa. Dari kejadian alam terus kita mau mengambil pesan-pesan secara tidak tertulis melalui pesan alam tersebut untuk kita kaji bersama-sama. Baiklah pemirsa, kita langsung saja mulai proses mediumisasi seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, mohon hadirkan dengan izin guru kami Kiai Nur Ghaib yang mengetahui daripada terjadinya gempa yang ada di negara Turki, ya Allah, hanya yang asli, ya Allah. Ghaib yang mengetahui kejadian gempa di Turki dan bisa menjelaskan kejadian tersebut dengan izin Kiai Nur hadir masuk ke dalam tubuh mediator. Allah masuk sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sinkron sallallahu alaihi. Pikiran mediator terkunci, hati mediator terkunci, tidak bisa dibisik-bisiki oleh sallallahu alaihi. Yang masuk hanya yang asli sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron Allahu. Haji yang negatif masih di dalam tubuh mediator semua tentang dengan neraka jalan. Allah sinkron sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini pemirsa, mediator masih melakukan proses penyinkronan dengan wadah yang ditempati oleh gaibnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga gaib yang datang ini yang dihadirkan benar-benar gaib yang asli yang mengetahui kejadian tersebut pemirsa. Karena kita juga manusia biasa, hanya memohon kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron Allah semakin sinkron sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinkron sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini yang hadir ini dari bangsa apa panjenengan? Bangsa Jin. Dari bangsa Jin pemirsa yang hadir. Oh sudah salam, sudah muslim apa belum? Iya, saya sudah muslim. Oh begitu. Saya tadi menghadirkan gaib yang mengetahui kejadian gempa di negara Turki khususnya dan negara-negara lain. Oh jenengan yang hadir apa benar jenengan mengetahui hal tersebut? Iya. Saya cek dulu ya, mohon maaf, kita harus cek pemirsa. Apakah ini gaib penyusup apakah memang benar gaib ini itu dari gaib yang sudah muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Song yang bertanya seluruh gaibnya di dalam badan apabila berbohong bukan yang asli penyusup semuanya tentang neraka. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu. Nah, ini kenyataannya. Semoga ini benar yang ngasih pemirsa yang sudah kita analisir ini. Kalau boleh tahu ini panjenengan bangsa Jin dari mana ini? Tempat tinggalnya di mana jenengan? Saya berada jauh dari tempat ini. Berada jauh dari tempat ini di mana? Iya. Dari mana? Saya adalah jin dari pesisir kidul. Pesisir pantai kidul? Iya. Kidul mana maksudnya? Pantai selatan. Dari pantai selatan? Iya. Jadi dengan jin yang berada di pesisir pantai selatan. Pantai selatan mana tepatnya ini yang jenengan maksudkan ini? Dari mana? Kan selatan itu luas, dari ujung kulon sana sampai ke
ke sini ya pantai selatan. Maksudnya di wilayah mana? Saya ada di wilayah Pacitan. Dari wilayah Pacitan. Iya. Oh, jauh sekali ya. Ini tadi kan saya mau menghadirkan goib yang mengetahui daripada proses terjadinya gempa yang ada itu. Kok jadi kan yang hadir benar-benar ngerti ini? Iya, saya diutus. Oh, diutus oleh siapa? Diutus sama Nyi Ratu. Nyi Ratu siapa? Pantai Selatan. Pantai Selatan untuk hadir memberikan keterangan di sini. Iya. Oh, ini menurut pengakuan goib perusahaan dia adalah juga utusan dari penguasa Pantai Selatan. Jenengan sebagai apa di sana kalau saya boleh tahu? Saya hanya sebagai abdi dalam. Sebagai abdi dalam. Iya. Nah, jenengan sebelum saya tanya lebih jauh kan, apa itu? Jenengan tadi sudah salam berarti sudah muslim. Iya. Apa juga beliau Ratu Pantai Selatan sudah muslim? Iya, benar. Benar ya? Iya, dari bangsa kalian lah yang memuslimkan ratu kami. Yang muslim kan juga dari bangsa Manusia. Terima kasih ya sudah mau hadir ke sini. Iya. Sampaikan juga salam saya kepada beliau yang penguasa Pantai Selatan yang sudah mau mengutus panjenengan ke sini, nggih. Iya. Ya, ini saya mau tanya, yang pertama adalah itu kejadian gempa yang ada di negara Turki. Kalau menurut panjenengan itu sebabnya kok bisa terjadi gempa begitu dahsyatnya, itu apa itu menurut panjenengan itu? Kalau menurut bangsa kami itu karena ulahnya manusia. Itu penyebabnya karena ulahnya manusianya sendiri. Iya. Maksudnya ulah yang bagaimana? Ulah karena dia menyekutukan Gusti Allah. Menyekutukan Allah. Loh, Iya. di sana itu kan mayoritas juga muslim. Iya, mayoritas muslim. Tapi kenyataannya di sana banyak yang maksiat. Oh, juga banyak yang maksiat. Dia itu di sana tuh orang-orang tahu ajaran muslim tapi banyak yang tidak dipakai, hanya identitas saja. Oh, di sana juga berlaku ajaran muslim karena juga mayoritas muslim, tetapi tidak menjalankan perintah agamanya, agama Islam, begitu maksudnya jenengan? Iya. Oh, begitu. Jadi bala bencana itu didatangkan Allah tujuannya untuk menguji apa sebagai bala itu? Itu adalah sebagai tanda ingatan kepada manusia. Oh, peringatan. Iya. Peringatan terhadap bangsa manusia, begitu. Peringatan supaya apa? Peringatan dia harus tahu syariat dan hakikatnya manusia. Misalnya kan juga negara muslim, dia harus tahu kemusliman itu. Ternyata banyak yang melanggar. Sekarang itu di sana. Jadi di sana itu di negara tersebut sudah juga banyak penyelewengan keyakinan gitu. Iya. Orang meyakini beragama Islam, tetapi tidak menjalankan perintah dari Islam itu tersebut, begitu ya? Iya, Cara-cara begitu. Oh, begitu. Terus mungkin ada yang lain. Nah, itu pergerakan kan dari dalam itu kan. Secara hakikat itu yang menggerakkan itu siapa sih? Adakah goib yang menggerakkan terjadinya pergeseran bumi? Iya. Apa? Ada. Kalau menurut bangsa kami yang saya ketahui itu adalah munculnya pasukan-pasukan Dajjal di situ terlalu kuat, terlalu banyak, bisa menggetarkan dunia. Begitu. Jadi menurut pandangan panjenengan itu banyaknya munculnya pasukan Dajjal hingga mengakibatkan terjadinya gempa yang sangat dahsyat, begitu. Iya. Oh, begitu ya. Nah, itu kan kemarin sebelum kejadian itu kan banyak pertanda-pertanda alam. Contohnya tiba-tiba sebelum terjadi gempa itu ada burung tiba-tiba berterbangan kemana-mana nggak karu-karuan. Kemudian ada lolongan anjing yang melolong lah seperti itu sebelum terjadinya gempa itu. Nah, itu menurut jenengan apakah hewan-hewan tersebut itu juga mengetahui akan terjadinya gempa, begitu? Iya. Setiap hewan itu punya insting yang besar. Setiap hewan punya insting yang besar. Iya, tidak bisa dinalar sama manusia. Sebelum manusia mengetahui
setiap hewan tuh mengetahui lebih dahulu. Oh, melalui gelombang apa ya, entah itu apa namanya itu, gelombang apa energi ya begitu ya, bahwa di dalam bawah bumi sudah terjadi pergerakan, mereka lebih peka begitu ya. Oh begitu, berarti tadi itu kejadian itu sebagai peringatan bangsa manusia itu tadi ya, karena sudah banyak tidak apa menjalankan sesuai apa ini keimanannya lah begitu ya. Begitu, dan itu juga secara gaibnya adalah apa itu namanya, banyaknya sudah dimunculkannya pasukan Dajjal yang begitu. Nah ini kan kejadian-kejadian gempa ini kan yang kita tahu ini kan bukan hanya di situ saja, kan merembet ke negara-negara tetangga, juga terjadi di negara kita, di Pulau Jawa ini kemarin juga terjadi di Pangandaran. Nah itu kan rentetan kejadian yang tidak pernah ada hentinya itu, ini maksudnya itu apa ini, Allah menghendaki demikian itu sebagai pertanda apa kalau menurut sudut pandang panjenengan? Kalau menurut sudut pandang kami, ini kemunculan akhir zaman akan segera dimulai. Akhir zaman akan segera dimulai. Terus apalagi menurut panjenengan? Akan dimunculkan pemimpin baru, dia yang akan bisa membawa zaman ini tentram, damai, sejahtera. Oh begitu, selain daripada memang sudah fase masuk akhir zaman dan juga akan dimunculkannya sosok pemimpin akhir zaman begitu maksudnya jenengan, yang akan membawa kedamaian, kesejahteraan secara menyeluruh di seluruh penjuru bumi ini begitu maksudnya. Oh, kalau bangsa kami ini tidak akan lama lagi akan dimunculkan. Kalau menurut bangsa jenengan tidak akan lama lagi. Nah itu pemimpin itu manusia atau dari gaib? Pemimpin itu dari bangsa kalian, bangsa manusia. Oh dari bangsa kami juga manusia ya? Oh gitu ya. Apa kalau di bangsa kita itu menurut nubuah atau kalam di dalam Al-Quran itu, apakah beliau itu yang disebut Imam Al-Mahdi itu? Benar itu? Oh, begitu. Ya itu menurut gaib ini ternyata proses-proses ini sebagai pertanda sesuai dengan apa yang sudah nubuah dari Rasulullah juga itu, bahwa tanda-tanda dimunculkannya pemimpin akhir zaman itu. Nah ini banyaknya bencana di mana-mana, gempa di mana-mana, semacam itu, terjadi peperangan juga di mana-mana ya begitu. Terus kalau menurut panjenengan ini kan situasi kondisi kan sudah seperti ini, akan terjadi pergolakan yang sangat dahsyat. Nah itu menurut panjenengan saran-saran atau pesan-pesannya apa untuk bangsa manusia itu bagaimana? Saya pesan di bangsa manusia, kalau bisa janganlah lupa akan ajaran-ajaran agama kalian masing-masing. Ingatlah kepada Sang Pencipta. Kalau kamu tahu ajaran yang baik itu saling harus segera merapat agar bangsa kalian tidak terkena pemusnahan akhir zaman. Oh begitu. Jadi yang harus dilakukan adalah mendekatkan diri kembali ke jalan yang sudah dituntunkan begitu ya. Pada keyakinan kita yaitu menyembah kepada Allah, karena semacam itu. Bertobat begitu maksudnya. Bertobat. Oh ya begitu bisa. Menurut Anda seperti ini yang sudah disampaikan oleh gaib yang sudah hadir ini, ternyata ya begitu, ternyata itu pesan-pesan terhadap bangsa manusia juga, karena apa, zaman akan segera bergulir dalam proses pembenahan, pembersihan begitu ya. Apakah ini bencana-bencana seperti ini akan terus bergulir apa berhenti toh? Akan terus bergulir. Terus bergulir. Selagi belum dimunculkan pemimpin akhir zaman, bencana ini akan tetap bergulir. Terus semakin lama semakin dahsyat. Bahkan akal manusia tidak bisa memikir, tidak bisa mencerna kejadian yang akan terjadi. Oh begitu ya. Lah sesuai dengan yang ada di dalam hadis, informasi yang kita
dapatkan kan, sebelum dimunculkannya pemimpin akhir zaman itu kan akan terjadi apa perang dunia ketiga. Menurut panjenengan apa ya akan terjadi tuh perang dunia ketiga itu? Iya, itu pasti akan terjadi. Oh, Dan pasti sekarang akan itu terjadi. sudah dimulai. Sekarang sudah dimulai. Iya, Apa yang jenengan masukkan dimulai itu peperangan yang ada di negara Eropa itu antara Ukraina dan Rusia itu. iya, pemicunya awal itu. Pemicunya awal itu. Iya, Namanya perang dunia, apa dia akan merembet ke seluruh dunia? iya, pasti akan merembet seluruh dunia. Oh, begitu ya. Yaitu pemirsa, menurut keterangan gaib ini memang benar sebelum dimunculkannya pemimpin akhir zaman akan terjadi peperangan dunia ketiga lah begitu menurut gaib ini, dan akan dipicu oleh peperangan antara negara Rusia dan Ukraina dan akan merembet ke seluruh dunia. Begitu menurut menjadi. Iya. Gitu. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi kepada kami tentang kejadian-kejadian itu selain daripada itu tadi penyebabnya adalah karenanya orangnya sudah tidak taat dalam agama, atau orangnya atau karena ini juga sudah dimunculkannya banyaknya pasukan Dajjal. Apa selain itu mungkin yang jenengan ketahui? Sudah itu dulu. Oh iya. Kalau boleh tahu ini panjenengan punya nama siapa ini? Saya lupa nanya namanya tadi. Tidak boleh. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah kalau begitu saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir dan sedikit berbagi, bercerita informasi tentang kejadian yang ada di negara Turki. Sampaikan juga salam saya terima kasih sekali lagi kepada beliau yang sudah mengutusnya dengan untuk hadir ke sini. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Monggo sekarang jenengan kembali ke ke kerajaan sana kembali. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi wasallam. Pas kembali prosesnya semuanya masya Allah. Wah sadar sekali. Ya itulah tadi pemirsa sedikit dialog kita dengan gaib yang mengetahui kejadian yang ada di gempa di Turki. Jadi itu tadi pemirsa sedikit percakapan kita. Semoga para pemirsa dimanapun Anda berada bisa benar-benar menyimak apa yang sudah kita menjadi dialog kita tadi. Ternyata di situ ada banyak pesan pemirsa. Kita sudah tidak ada waktunya lah untuk main-main lagi dalam hal keyakinan kita ayo monggo terus kita tingkatkan kualitas keimanan kita terus saja mendekat kepada Allah dengan pertobatan, yaitu karena apa, menurut keterangan gaib ini sudah jelas tadi ya kita diskusikan, kita bicarakan masa sudah mendekati akhir zaman. Untuk apa? Memunculkan pemimpin akhir zaman, dan sebelum itu jelas akan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang ada di muka bumi ini. Halo pemirsa, itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga tayangan ini bisa menjadikan hiburan untuk panjenengan semuanya. Ambillah sisi baiknya, tinggalkan sisi buruknya. Perkataan baik tidak perlu dipercaya sepenuhnya karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari kami apabila memiliki kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.